Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini untuk kelas 10, yaitu tentang perkembangan sistem periodik. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi perkembangan sistem periodik ini. Unsur-unsur kimia setelah ditemukan itu akan digolongkan oleh para ahli kimia menjadi unsur-unsur yang memiliki sifat yang serupa. Penggolongan unsur yang pertama itu dilakukan oleh Lavoisier. Pada saat itu baru ditemukan 20 macam unsur. Lavoisier menggolongkan menjadi unsur logam dan non-logam. Misalnya, besi dan aluminium digolongkan ke dalam unsur logam, sedangkan oksigen dan nitrogen digolongkan sebagai unsur non-logam. Pengelompokan unsur oleh Lavoisier ini ternyata belum sempurna, karena besi dan aluminium walaupun sama-sama termasuk unsur logam, ternyata masih banyak memiliki sifat-sifat yang berbeda. Begitu juga oksigen dan nitrogen, walaupun sama-sama termasuk unsur non-logam, ternyata sifat-sifatnya masih banyak yang berbeda. Kemudian, pengelompokan Lavoisier ini disempurnakan oleh Dobereiner. Dobereiner mengelompokkan unsur dengan jumlah 3 unsur atau triad, di mana massa unsur yang di tengah itu merupakan massa rata-rata dari massa unsur di tepinya. Berikut ini contoh penggolongan dari triad Dobereiner. Terdapat triad 1, yaitu unsur Li, Na, dan K. Perhitungannya adalah berdasarkan massa atomnya. Di sini ada massa atom Li 6,94. Lalu massa atom K 39,10 dan didapat massa atom Na itu 22,99. Ternyata massa atom Na ini merupakan penjumlahan dari massa Li ditambah massa K dibagi 2, mendapatkan hasil 23,02 yang mendekati dengan massa atom Na sesungguhnya, yaitu 22,9. Begitu juga seterusnya dengan triad 2. Nanti massa atom Sr itu ternyata merupakan rata-rata dari massa Ca ditambah massa Ba dibagi 2. Begitu juga pada triad ketiga, nanti massa atom Se merupakan rata-rata dari massa S ditambah Te dibagi 2. Pengelompokan unsur menurut triad Dobereiner ternyata tidak dapat dikembangkan lebih lanjut karena ternyata tidak semua unsur dapat digolongkan menjadi 3-3 seperti pada triad Dobereiner. Selanjutnya terdapat pengelompokan unsur lain, yaitu teori oktav dari Newlands. Newlands ini mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya. Menurut Newlands, unsur yang berselisih 1 oktav itu akan memiliki kemiripan sifat. Bisa kita lihat pada tabel ini, ada unsur ke-1 sampai unsur ke-7. Ternyata unsur ke-1 yaitu H memiliki sifat yang sama dengan unsur ke-8 atau unsur F. Begitu juga nanti unsur yang kedua yaitu Li memiliki sifat yang sama dengan unsur yang ke-9 yaitu Na. Dan begitu juga dengan Be, unsur yang ketiga nanti akan memiliki sifat yang sama dengan Mg. Jadi kemiripan sifat ini berselisih 1 oktav atau unsur ke-1 sama dengan unsur ke-8. Ternyata teori oktav dari Newlands ini memiliki kelemahan, yaitu hanya cocok untuk atom yang memiliki massa atom kecil, yaitu sekitar 40. Jadi hanya bisa massa atom 1 sampai 40.
Sedangkan untuk massa atom yang besar itu ternyata sifat-sifatnya sudah tidak bisa mengikuti teori oktav Newlands ini. Pengelompokan unsur selanjutnya adalah yang keempat, sistem periodik Mendeleev yang menyusun unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifatnya. Pada saat sistem periodik Mendeleev ini ditemukan, baru ditemukan sejumlah 63 unsur. Sistem periodik ini disebut juga sistem periodik unsur bentuk pendek. Pada sistem periodik ini sudah mulai dikenal adanya istilah golongan untuk lajur yang tegak dan istilah periode untuk lajur yang horizontal. Unsur-unsur yang terletak pada satu golongan akan memiliki sifat yang mirip. Selanjutnya kita dapat melihat gambar sistem periodik Mendeleev sebagai berikut. Kelebihan pada sistem periodik Mendeleev ini adalah yang pertama, pada sistem periodik ini masih terdapat tempat-tempat yang kosong, tetapi sudah diramalkan akan ditempati oleh unsur-unsur yang pada saat itu belum ditemukan. Lalu yang kedua, sudah ditempatkannya unsur-unsur transisi, yaitu unsur golongan B pada jalur yang khusus. Yang ketiga, Mendeleev dapat mengoreksi massa atom yang kurang tepat. Misalnya, pada saat itu, massa atom Cr diyakini sebesar 43,3, tetapi dikoreksi oleh Mendeleev menjadi 52,0. Dan ternyata sampai saat ini massa atomnya betul sebesar 52,0. Lalu yang keempat, Mendeleev dapat meramalkan sifat unsur yang pada saat itu belum ditemukan, dan ternyata ramalannya terbukti pada saat ini setelah unsur tersebut diramalkan memiliki sifat-sifat sesuai dengan keyakinan Mendeleev. Sistem periodik Mendeleev ini ternyata juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, panjang periode itu tidak sama, bisa dilihat pada gambarnya, tetapi ini juga disebabkan karena unsur yang ditemukan juga masih sedikit. Lalu yang kedua, Mendeleev itu menyusunnya berdasarkan kenaikan massa atom, tetapi ternyata terdapat beberapa unsur yang tersusun dengan massa atom yang terbalik. Massa atomnya bukan naik tetapi malah turun. Contohnya di sini adalah Ar, yaitu argon, memiliki massa atom 39,9, tetapi justru ditempatkan sebelum K. Padahal K itu memiliki massa atom sebesar 39,1. Jadi itu kelemahan yang kedua. Lalu kelemahan yang ketiga, unsur golongan lantanida itu dalam satu kotak itu ditempatkan lebih dari satu unsur. Jadi letaknya bertumpuk. Padahal seharusnya satu kotak terdiri dari satu unsur. Sistem periodik Mendeleev disempurnakan lagi menjadi sistem periodik modern, dikemukakan oleh Moseley dan disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Jadi berbeda dari sistem periodik sebelumnya, itu disusun berdasarkan kenaikan massa atom. Tetapi kalau sistem periodik modern itu disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Dan ternyata pengelompokan inilah yang paling sempurna sehingga sampai sekarang masih digunakan sistem periodik Moseley ini. Pada sistem periodik modern juga masih terdapat istilah golongan dan periode. Pada sistem ini, golongan terbagi menjadi dua, yaitu golongan utama dan golongan transisi. Golongan utama itu 1A sampai 8A. Jadi akhirannya adalah A, disebut juga golongan A. Golongan 1A namanya golongan alkali, 2A alkali tanah, 3A golongan boron, 4A golongan karbon,
5A golongan nitrogen, 6A golongan oksigen, 7A golongan halogen, dan golongan 8A adalah golongan gas mulia. Itu semua disebut golongan utama. Selanjutnya golongan transisi itu masih terbagi menjadi dua, yaitu blok D dan blok F. Ini nanti menunjuk pada akhiran letak elektron valensinya, apakah pada subkulit D atau subkulit F. Blok D itu terdiri dari golongan 1B sampai 8B. Ini semua disebut namanya golongan transisi. Sedangkan blok F itu disebut golongan transisi dalam dan masih terbagi lagi menjadi golongan lantanida dan aktinida. Kalau lantanida terakhirnya adalah subkulit 4F, aktinida terakhirnya subkulit 5F. Demikianlah pembahasan perkembangan sistem periodik sampai dengan ditemukannya sistem periodik modern telah selesai kita bahas. Selanjutnya untuk evaluasi diri kalian, apakah kalian sudah mengerti atau belum bab ini? Berikut ini terdapat 5 latihan soal. Yang pertama diminta menjelaskan tujuan dikembangkannya pengelompokan unsur. Lalu yang kedua, kalian diminta menjelaskan dasar penyusunan triad Dobereiner dan sistem oktav Newland. Yang ketiga, menjelaskan kelebihan dan kelemahan sistem periodik Mendeleev. Yang keempat, menjelaskan perbedaan utama cara penyusunan sistem periodik Mendeleev dengan sistem periodik modern. Dan yang terakhir adalah menjelaskan hubungan antara konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam sistem periodik modern. Alhamdulillah, materi pembahasan tentang perkembangan sistem periodik telah selesai kita bahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan jika kalian membutuhkan soal-soal latihan yang lebih banyak tentang perkembangan sistem periodik ini, kalian dapat mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.